judi online ini gak main-main loh, bos. Para petinggi, para pejabat ini sangat merugikan masyarakat. Duit mung dihambur-hamburkan, ndak jelas. Menang pisan kalahe ping 30. Judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Nah, ini pasti pada penasaran ini. Kenapa Om Begawan nyanyi judinya Bang Roma ini? Nah, kenapa Ngompol dibuka dengan lagu legendaris karya Bang Haji Roma ini? Ngompol genah bisa nebak, ini bener nih. Mesti udah tahu ini. Kita akan kupas tentang judi ini. Ya, tapi bukan judi konvensional model lawas loh. Ini oplok-oplok. Bukan. Bos itu sabung ayam, kartu, ada cap jika, dan lain-lainnya loh. Ada dadu dan sebagainya. Zaman sudah berubah sekarang. Orang memanfaatkan teknologi buat menjalankan judi, yaitu judi online. Ini bisnis kotor, tapi banyak yang tergiur, banyak yang kepengen, banyak yang kecanduan ini. Oh, bukan hanya obat, tapi judi bisa membuat orang kecanduan. Soalnya keuntungan yang didapat ya gede banget, nek menang. Paling yang menang ya bandarnya. Nah, di masyarakat kita, hampir semua kalangan itu pegang HP. Hampir semua, dari anak kecil sampai lansia, balita lansia, semua pegang. Sifatnya sangat personal sekali. Makanya judi online mudah mewabah kemana-mana. Jangan dikira loh, orang-orang dekat kita, kadang-kadang pasangan kita, anak-anak kita, adik, kakak, tetangga kita bisa jadi ngobrol sembari main judi online. Kadang-kadang itu sambil ngopi, bisa ke belakang juga sambil judi, bisa itu gampang, cuma pakai HP lah. Monggo, ini dipersilahkan ini. Ngompol kasih testimoni di kolom komentar sini. Seputar judi online lah, kira-kira seperti apa, agar kita saling ngerti bahayanya, lantas bisa menahan diri tidak ikut terlibat. Nah, para operator judi zaman sekarang ini canggih, ora umum, hebat ini. Kecanggihannya itu sampai tidak masuk akal, sehingga pemberantasannya jadi jauh lebih menantang, lebih sulit. Harusnya aparat itu lebih pinter, lebih jeli, lebih hebat dari para pemain. Nah, tentang judi online. Kemarin itu ada kabar yang mestinya bisa segera diambil tindakan. Harusnya aparat segera cak-cek das-des, sat-set. Itu Pak Benny Ramdhani. Kemarin waktu bertemu Presiden serta Kapolri, dalam rapat terbatas mengatakan bahwa bos judi online berinisial T tak pernah tersentuh hukum. Ini berani nih. Berani mengatakan seperti itu. Walaupun identitasnya telah diketahui jelas. Nah, kata Pak Benny ini, Pak Jokowi serta Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kaget dengar laporan itu. Masuk kaget. Ini Pak Kapolri masuk kaget dengan kabar-kabar seperti itu. Wah, ini kan ranahnya tuh, termasuk Presiden. Yang pasti judi online tidak dikendalikan dari Indonesia, ini pasti. Namun dari Kamboja kabarnya yang Om Begawan dengar. Om Begawan atau kita semua pasti berharap ini. Saya sangat berharap ini. Pemerintah segera cancut Taliwondo, tahu cancut Taliwondo. Wah, semangat untuk memberantas dan membekuk pelakunya. Nah, tentu target utamanya ya big boss, para bandar-bandar judi online. Termasuk yang inisial T tadi. Ya, ini kan rakyat hanya berharap supaya negara kita tidak semakin rusak. Korupsi di mana-mana, pungli di mana-mana, garong uang rakyat di mana-mana, tambah judi meneh. Rakyatnya tambah miskin nanti. Nah, karena baru kemarin berita ini tersebar.
Baru Om Begawan dengar. Ya kita sama-sama nunggu nih, apa yang dilakukan aparat penegak hukum ini. Karena penegak hukum yang menjadi pelindung masyarakat, pelindung negara ini. Kami berharap banyak pada aparat ini. Bagi yang nggak paham Pak Beni itu siapa? Nah ini, dia adalah Kepala BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya, jelas toh, paham toh. Uniknya itu, ada informasi tambahan yang disampaikan, bukan hanya itu tadi, inisial tadi. Dia pernah menemukan pesawat yang disengaja dicharter anak-anak muda untuk bekerja dalam bisnis judi online di Kamboja sana. Hebat. Ini saya cuma menyampaikan berita loh, bukan fitnah, bukan apa-apa. Saya menyampaikan berita supaya masyarakat juga paham tahu. Dan niat mereka itu budal di stop sama BP2MI. Pengen tahu tuh berapa pesawat yang disewa tuh. Ada 3 pesawat. Dian lah. Nyewa pesawat itu 3 gitu loh. Nyewa bis pariwisata paling-paling 2 juta lah. Ini pesawat. Masa sih negara mau kalah sama perilaku kejahatan-kejahatan seperti ini, ginian ini. Harusnya jangan. Monggo Pak Jokowi, Pak Sigit. Kalau tidak mampu ya TNI diturunkan lah. Supaya negara ini kan bahaya untuk negara, bukan hanya masyarakat aja. Karena untuk melindungi negara itu TNI yang harus turun. Kalau masyarakat baru cuma polisi. Nah, bukankah tiap penerbangan ya, pasti ada manifestasinya toh. Itu ada daftarnya toh. Ada data penumpang serta kemana tujuannya itu. Nah, informasi dari Pak Beni ini patut sama-sama kita tunggu. Kabarnya seperti apa? Beneran ini disikapi serius atau didiamkan? Ini masyarakat menunggu. Wes jelas cetha lewo-lewo. Lewo-lewo, welo-welo. Nah, bila dalam 1 bulan tidak ada kabar apa-apa, ya ada banyak kemungkinan yang terjadi. Masyarakat bisa menilai. Akhirnya bisa menyimpulkan sendiri-sendiri. 270 juta masyarakat bisa menyimpulkan dewe-dewe. Nah, bisa saja itu informasi yang disampaikan Pak Beni itu bohongan alias hoax. Bisa. Ya. Tapi masa sekelas ketua BP2MI ngapusi, ora mungkin. Harga dirinya. Terus yang dihapusi kok Pak Presiden sama Pak Kapolri ya rawani gitu. Itu bukan kendel namanya, tapi nekat ngawur. Lah iya no, ngapusi kok Presiden sama Pak Kapolri, tidak mungkin. Dan jabatannya tinggi itu. BP2MI itu. Urusannya bisa serius beneran kalau dia bohong. Nah, kemungkinan kedua ini. Si inisial T ini sudah tindak-tindak. Sudah jalan-jalan. Atau sudah melarikan diri. Habis diberitakan itu, dia langsung berkemas, langsung husber. Nyewa pesawat 12, ngilang. Pagi tadi terbang ke negeri entah berantah. Yang tidak ada namanya negaranya, presidennya renek. Ya kayak Mas Harun Masiku, Harun Masiki. Ya mungkin ya ikut ke sana itu mungkin. Banyak sekali tuh prediksi-prediksi yang akhirnya kan pikiran masyarakat itu jadi emosi lalu negatif. Nah gimana ini Pak Jenderal Listio, Pak Kapolri sebagai pembayar pajak nih, masyarakat termasuk Bengawan nih berhak ngerti loh, masyarakat itu berhak loh, negara ini punya saya juga. Panjenengan itu hanya melaksanakan pelaku-pelakunya itu, melaksanakan tugas negara yang punya kita masyarakat. Apa tindakan aparat usai terima info kemarin dari Pak Beni? Apalagi diverifikasi dulu, diteliti dulu, disidik dulu, atau kepolisian nyusun daftar nama T di Indonesia, siapa aja T itu. Tapi yang berhubungan dengan bandar loh, dengan judi loh. Jangan sampai T pengusaha baik-baik didaftar. Lalu kalau sudah ketemu inisial T yang bergerak di judi online, lalu dilacak siji-siji satu-satu. Mbuh namanya Tanaka, Takada, Takura. Pokoknya yang inisial T. Lah kok sih disebut nama Jepang. Nah ini, ya mungkin T itu, inisial T itu kalau nama Indonesia ya bisa Tony, Tommy, Tompi, Tulus, Trianto, Triyono dan sebagainya lah. Nah, tinggal cek aja. Dan datang hadirkan Pak Beni, minta datanya. Lalu kalau sudah tahu ya diburu segera.
Oh, katanya kan identitasnya sudah jelas, cetha welo-welo. Menurut informasi Pak Beni, kenapa ini aparat kepolisian tidak segera bertindak? Nah, ini kemungkinan lain. Ini prediksi aja dari Begawan. Bila si bos judi online tidak ada kelanjutannya, misalnya sudah dihentikan, tidak dilanjutkan, ya ada pertanyaan nih. Dan ada pernyataan pemerintah yang mengatakan sedang memburu yang bersangkutan. Baru akan dan akan. Wes. Itu tak itu. 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Nah, bila jawabnya tetap sama, mengono terus, akan diburu, akan diselidiki. Ya wes. Itu tandanya aman itu. Bagi bandar judi yang inisial T. Kalau inisial yang lain ora aja mikir. Lawang yang ketok welo-welo aja nggak diburu, apa mana yang inisialnya A sampai Z itu aman. Ya orang yang tahu berharap loh, kabar bos judi ini segera tertutup dengan berita lainnya. Pasti judi online ini gak main-main loh, bos. Para petinggi, para pejabat ini sangat merugikan masyarakat. Duit mung dihambur-hamburkan ndak jelas. Menang pisan kalah ping 30. Ini judi online. Dan bandar sudah pasti untung, pasti. Itu 1.000.000% valid. Makanya memberantas judi itu bukan perkara sepele. Ini masalah serius, masalah negara. Bisa ngembrukin negara ini kalau tidak segera diatasi. Korban judi online itu ada yang stres, ada yang gila, ada yang bunuh diri, gantung dan sebagainya. Ada yang cerai pisahan, rumah tangganya hancur. Malah ada tuh istri bakar suami. Meski mereka pasangan polisi itu. Ya karena korban judi online. Ada anggota DPR hingga pegawai KPK terlibat juga. Lah pantas saja. Pada tahun lalu perputaran duit mencapai 327 triliun. Duit KP itu mau tinggal main tok judi. Dan judinya enak itu, tidak harus datang yang kamar mandi bisa main judi sambil tidur, sambil ngopi bisa. Nah tahun ini diperkirakan itu tembus 900 triliun uang perputaran judi online. Gendeng ora ini, jian ini. Itu dari data Kominfo loh, Menkominfo loh, data valid. Nah, Begawan rawani ngawur asal nuding loh. Karena ini berita dari Menkominfo. Nah, daripada 900 triliun itu masuk ke bos judi yang belum tentu peran sertanya buat negara ini. Nah, itu kan bisa diprogramkan bergizi Pak Prabowo 2 tahun. Gak usah pakai duit APBN loh. Ya gila bener loh jika omsetnya setahun segitu. Wah, dah sugiye itu bos judi online. Kayak apa ini? Ya itulah, kita harus tahu, harus paham betapa berbahayanya judi online bagi masyarakat Indonesia, apalagi bagi generasi-generasi penerus bangsa ini yang besok akan menggantikan memimpin negara ini. Itu ya pesan Begawan. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.